الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهروا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada pembukaan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci-Nya Al-Quran: wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika aku Allah menjadikan rumah ini Baitullah masabatan lin-nasi wa amna, tempat dijadikan orang berkumpul untuk memperbanyak mencari pahala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seluruh umat manusia yang saat ini beragama Islam yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejembaran rezeki, pada hari ini ma'asyiral hadirin, mereka bergerak menuju Arafah. Mereka akan wukuf di Arafah besok, mulai terbitnya, tergelincirnya matahari hingga malam sebelum mereka pergi ke Muzdalifah dan Mina. Di situ ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Bagaimanapun keadaan orang itu ketika dia bisa melaksanakan ibadah haji, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewukuf di Arafah, bagaimanapun keadaannya sebelum ia meninggal dunia pun ia disafarikan wukuf di Arafah. Pekerjaan yang tidak bisa dipadamkan atau digantikan dengan orang lain. Al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Bagi siapa yang tidak bisa wukuf, maka tidak bisa dikatakan haji. Ma'asyiral hadirin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa orang begitu berbondong-bondong melakukan ibadah haji? Kenapa ketika mereka sudah melaksanakan ibadah haji, ia berusaha untuk umrah, ia berusaha untuk melaksanakan ibadah haji lagi? Karena di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadithihi, salatu fi masjidi hadza, salat di Masjid Nabawi ini adalah khairun min alfi salat, lebih baik dari 1000 salat. Itu ganjarannya ma'asyiral hadirin. Ketika kita melakukan salat, diganjar oleh Allah 1000 ganjaran. Fima siwahu, di lain masjid selain Masjid Nabawi. Wassalatun fil Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram khairun min mi'ati salatin
fi masjidi hadza. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih ganjarannya min mi'ati sholatin, min mi'ati alfi sholatin min masjidi hadza. Lebih baik 100.000 dari Masjid Nabawi. Kalau dihitung-hitung ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah jamaah setiap hari selama 10 tahun ma'asyiral hadirin berjamaah tiada henti, itu ganjarannya sama 1 hari kita melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram. Sholat kita ma'asyiral hadirin selama 10 tahun itu masih lebih baik pahalanya ketika kita sholat selama 3 bulan 10 hari di Masjidil Nabawi. Maka tidak heran ketika orang ingin menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berbondong-bondong untuk melakukan ibadah haji, mereka berbondong-bondong untuk melakukan ibadah umroh. Ternyata di situ ada kandungan pahala yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Maka panggillah Ibrahim mereka untuk melakukan ibadah haji, ya'tuka rijalan. Mereka akan datang berbondong-bondong walaupun dengan melakukan ibadah haji itu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka pun berkendara dengan kendara seadanya, dengan ternak-ternak mereka yang kecil-kecil dan kurus. Mereka datang untuk memenuhi panggilan itu. Ada apa ma'asyiral hadirin? Di situ Allah memberikan pahala yang begitu hebatnya. 1 hari kita beribadah di Masjidil Haram itu sama saja kita beribadah sekian 10 tahun lamanya di luar Masjidil Haram. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahim, betapa Islam ini membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Islam itu memberikan ruang begitu besar untuk hamba-hambanya, agar mereka hamba-hamba itu tidak terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang berumuran dosa, ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu taubat setiap hari, setiap malam. Allah menantikan taubat kita. Taubat kita, ma'asyiral hadirin, itu tidak harus kita lakukan setelah kita melaksanakan maksiat dan lain sebagainya. Ibadah yang kita lakukan ini, ma'asyiral hadirin, membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, dari kita mulai akil balik hingga kita dewasa. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimahullah, esensi hakikat sebenarnya orang melakukan ibadah haji itu apa, ma'asyiral hadirin? Di situ kita dibekali atau diberikan atau membawa hanya 1 atau 2 pakaian saja yang berwarna putih. Itu mengisyaratkan bahwa kita benar-benar disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la farqa bainal ghani wal fakir. Tidak ada perbedaan antara engkau yang kaya raya, engkau yang miskin, engkau yang rakyat jelata, ataupun engkau yang pimpinan atau raja dan lain sebagainya. Kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar seolah-olah dihadapkan pada kematian dan diingatkan bahwa apa yang selama ini kita miliki tidak akan pernah kita bawa. Hanya 2 helai pakaian, yaitu warna putih, yang 1 di atas, yang 1 di bawah.
emas, harta, jabatan, semuanya akan kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah memandang, engkau tidak ada apa-apanya wahai hambaku, engkau adalah sosok daging yang dibalut kain putih yang tidak ada harganya kecuali takwa. Maka orang yang pernah melaksanakan ibadah haji, entah ia berkelas bisnis, kelas furoda, ataupun apapun, ketika wukuf di tanah Arafah, tidak terlihat dari atas kecuali warna putih, tidak terlihat siapa kita. Yang keluar dari tanah Arafah itu adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita banggakan, masyaallah? Maka orang yang pernah melaksanakan ibadah umrah, orang yang melaksanakan ibadah haji, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis Nabi beliau bersabda, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, seolah-olah Allah sudah mengatakan, hai engkau yang haji, hai engkau yang pernah umroh, kau tahu Tuhanmu dan kau tahu dirimu. Maka seorang yang pernah haji, masyaallah hadirin, tentu akan melaksanakan kewajiban, tentu akan melaksanakan kebajikan, tentu akan menjauhi segala kemaksiatan, kemurkaan dan dosa. Maka al-hajju Arafah bisa diidentifikasikan atau diartikan orang yang pernah haji, orang yang pernah melaksanakan umroh, seolah-olah dia bisa mengamalkan rukun Islam dari yang satu hingga rukun Islam yang kelima. Ma'asyiral hadirin, jamaah sholat Jumat. Maka ketika kita menyalami saudara-saudara kita yang berangkat, sering kita ucapkan mabrur, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu, masyaallah hadirin, sangat begitu susah. Dalam satu riwayat disebutkan, pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun yang akan datang tidak akan lebih dari 20 orang yang bersifat mabrur, yang mendapatkan haji mabrur. Sampai para wali pun, sampai para kiai pun, mereka yang melaksanakan haji belum tentu mendapatkan haji mabrur itu. Kenapa? Masyaallah hadirin, al-hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahul jaza, tidak ada ganjaran bagi haji mabrur illal jannah. Maka begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala itu kepada mereka-mereka yang bisa menjaga mulutnya saat melakukan haji, bagi mereka-mereka yang bisa menjaga matanya, bagi mereka-mereka yang bisa menjaga lisan, kuping, dan lain sebagainya. Maka pesan ketika kita melaksanakan ibadah umrah atau haji, membisu, membuta, menuli dari hal-hal yang buruk yang bisa membatalkan ibadah haji ataupun umrah. Wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil haji. Seolah-olah haji itu merupakan satu anugerah yang bisa diraih oleh semuanya. Tidak, apalagi haji mabrur tidak bisa dicapai oleh setiap orang. Maka ma'asyiral hadirin, sebagai tanda kemabruran seseorang itu, ma'asyiral hadirin, batu-batu yang terkumpul di Jamarah, batu-batu yang kita ngelempar waktu itu, dikembalikan lagi ke Musdalifah. Disediakan oleh pemerintahan batu-batu kerikil-kerikil kecil itu, dijumlah dengan jamaah haji, dibagi, dikembalikan lagi, berkurang hanya sedikit saja, ma'asyiral hadirin. Batu-batu yang berkurang itulah, ma'asyiral hadirin, batu dari lemparan mereka-mereka yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sholat Jumat. Maka tidak heran, ma'asyiral hadirin, ketika orang itu pernah haji,
sepulang haji kelakuannya bertambah jauh lebih buruk dari sebelum haji. Karena hajinya mereka ditempelkan di nama dan membuat sebagian mereka yang melihat atau berkawan dengannya. Karena haji mereka bisa menaikkan status. Tapi apa yang terjadi? Haji yang sebenarnya adalah haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh semua itu. Allah hanya butuh ketakwaan dari hamba-hambanya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahim. Mudah-mudahan kita yang belum dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat ke tanah suci. Allah segerakan kita berangkat ke tanah suci itu, dan beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala keinginan, mengijabahi segala doa-doa kita. Dan mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah berikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim